Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Mayasari, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Malang, Prodi Pendidikan Matematika dengan NIM 2231257159143. Hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN pada kelas 11 IPA 8, materi barisan dan deret aritmatika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Coba saya cek kesiapannya, berdiri dulu semuanya, kerapiannya, bajunya sudah, kebersihan lingkungannya, coba dicek kalau ada sampah diambil. Oke, sudah. Silakan duduk kembali. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah memberi kemudahan kita dalam proses belajar mengajar. Ketua kelas, silakan untuk disiapkan. Sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa yang tidak masuk? Weni. Weni. Coba saya catat dulu. Weni kenapa? Sakit. Kurang satu lagi, siapa yang tidak masuk? Ririm. Ririm kenapa? Izin. Oke, bagus ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang barisan dan deret geometri. Nah, ada yang masih ingat nggak kemarin kita belajar tentang apa? Barisan dan deret? Betul. Apakah ada yang masih ingat rumusnya UN dari barisan aritmatika? Siapa yang bisa? Ya, Rafli? A plus N minus 1 kali B. A ditambah N dikali min 1B. Ada yang masih ingat A itu apa? Suku pertama, betul. B beda. Berikutnya, apakah ada yang masih ingat rumus SN? Rami? N per 2 A plus UN, betul? Masih ingat berarti semuanya? Ada yang masih ingat aritmatika ciri khasnya itu apa sih? Bedanya sama. Oke, betul. Beri tepuk tangan untuk Rafli dan absen berapa Rafli? Saya 27. 27. Rami? 16. Oke, sudah paham kemarin. Nah, sekarang kita belajar tentang barisan dan deret geometri. Barisan dan deret geometri ini manfaatnya banyak banget loh ya. Pertama, dalam hal perbankan. Dengan mempelajari ini, ternyata nanti kita bisa menghitung, misalkan kita nabung, dapat berapa tahun, dapat berapa ya, atau untuk apa lagi kira-kira perbankan. Ada yang masih ingat kalau di bank biasanya ngapain atau sekarang kita kira apa? Bunga, betul. Utang, betul. Pinjaman, ya, investasi misalkan. Jadi kalian nggak akan ditipu kalau bisa mempelajari ini. Misalkan nih, Chandra ngajak-ngajak, ayo ikut investasi saya, bunganya segini loh, nanti dapat 2 tahun dapat segini. Ternyata kalian itu nggak segitu, berarti Chandra berbohong. Bisa dipercaya Kak Chandra? Iya. Percaya, karena kalian sudah pintar, sudah tahu materi tentang ini. Kemudian di perdagangan juga misalkan ada suatu benda, kalau misalkan itu ada rumus penurunan sama pertambahan. Misalkan ada kendaraan yang tambah lama, ada contoh barang yang tambah lama harganya tambah naik tidak? Mas. Mas
Mas Hilmi, Mas sama mungkin ya. Yang mengalami penurunan harganya mobil. Nah, dengan itu bisa dihitung kira-kira dapat berapa tahun. Saya nanti ini kalau dijual, saya yang dijual barang. Kemudian penataan ruang biasanya menggunakan rumus-rumus atau pola tertentu. Jadi kelihatan lebih apa? Rapi. Ada lagi estetik lebih indah. Kemudian terakhir adalah penelitian, banyak digunakan oleh peneliti-peneliti atau ilmuwan menggunakan geometri ini. Jadi banyak banget kan ya manfaatnya ya? Semangat nggak mau pelajarinya? Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, coba saya cek dulu prasyaratnya. Sudah siap tidak ya untuk masuk ke materi ini? Di sebelah kanan ada -2 dikali setengah dikali -8. Ada yang bisa? Dapat jawabannya yuk. Siapa? Ya, kamu lagi? -1/4. Kita cek nanti ya. Ada lagi jawaban yang berbeda? Sama semua satu kelas. Sama jawabannya. Ada yang bisa? Ya? 8. Ada lagi? Atau sudah? Oke, -8. Saya catat dulu. Tadi yang berani menjawab adalah yang berapa? Kemudian 32 21. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Kita perhatikan di situ ada -2 dikali setengah dikali -8. Apakah ada yang bisa disederhanakan? 2 dengan setengah. Nilainya adalah 1. Berarti -1 dikali -8. Jawabannya 8. Betul tadi. Iya, dapat nilai. Yang penting sudah berani bicara ya. Jadi anak-anak kalau negatif sama negatif hasilnya positif. Dengan syarat negatifnya sebanyak berapa? 2. Apakah harus 2? Benar, betul sebanyak. Sebelum masuk ke pembelajaran, nih hari ini kita langkah-langkah pembelajarannya adalah yang pertama. Nanti kalian akan dapat masalah. Seperti logo sekolah kita, sekolah gadai. Apa kalau gadai mengatasi masalah tanpa masalah? Tapi ini kalian juga saya kasih masalah untuk apa? Untuk diamati, untuk diselesaikan nanti. Kemudian setelah dapat masalah, nanti kalian berdiskusi mengerjakan LKPD yang saya berikan. Nanti dapat LKPD, diskusi dengan kelompoknya. Kelompoknya sudah saya bentuk supaya tidak rebutan. Ya, nanti PW-PW-an sama ini tidak mau. Terus kemudian nanti kalian bertamu. Nanti yang pertama juga saya tentukan supaya kondusif. Kemudian nanti kalian presentasi, yang terakhir nanti ada evaluasi. Nah, tujuan pembelajaran hari ini kita akan menemukan pola barisan aritmatika. Kemudian menemukan rumus UMSN-nya. Kemudian kalian dapat menyusun barisan geometri, mohon maaf ya, soal geometri. Kemudian kalian bisa menyelesaikan masalah berkaitan dengan barisan geometri. Nanti penilaiannya melalui diskusi, melalui tanya jawab, presentasi, dan yang terakhir nanti evaluasi. Oke, kita masuk ke inti, yaitu masalah. Ada yang bisa membantu saya membacakan masalah di atas? Oke, silakan. Lebih dekat. Yang keras? Seorang peneliti melakukan pengamatan pada suatu benda yang terkontaminasi virus. Suatu virus membelah menjadi 2 setiap 20 menit. Pada pengamatan pertama diidentifikasi terdapat 4 virus. Penelitian langsung membuat suatu replikan kimia dan akan selesai dalam waktu 3 jam. Ramuan tersebut membutuhkan biaya 25.000 setiap 2 virus. Setelah ramuan selesai, peneliti langsung menambahkan ramuan kimia tersebut untuk mematikan virus. Apakah biaya diperlukan? Oke, bagus. Keras suaranya. Coba kalian amati, ada yang perlu ditanyakan melalui soal tersebut? Kira-kira apa hasil verifikasi awal kalian?
Ada rasio di situ. Oke, yang lagi. Biayanya betul. Kira-kira ada yang bisa menduga nggak biayanya berapa? Coba. Sebelum nanti belajarnya ada yang bisa menduga. Menebak kira-kira butuh berapa ya supaya habis bakterinya alvinnya tadi dengan 20. Coba tebak aja sampai 100.000, 200, jutaan. Oke, nanti kita cek. Sudah, ada pertanyaan lagi. Oke, berikutnya kalian berkelompok sesuai dengan yang saya bagi di LCD sini. Coba sekarang dilihat di situ sudah saya tempel nama-nama kelompoknya mulai satu di sini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai belakang. Nah, dicari kelompoknya silakan bergeser sekarang juga dengan tidak bersuara. Oke, coba diamati itu nanti ada yang berwarna biru. Nanti berarti nama-nama yang terblok warna biru itu adalah nanti yang bertamu ke kelompok lain. Bertamunya itu segala panahnya 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 dan seterusnya supaya tidak rebutan kelompok. Nah, sekarang saya bagi dulu LKPD-nya. Kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing. Oke, perhatikan instruksinya. Silakan mengerjakan dengan cara berdiskusi. Kemudian nanti kalian saya kasih kertas untuk menyalinkan hasil diskusi kalian. Nanti ketika presentasi, membawa kertas ini dan ketika bertamu untuk menjelaskan ke kelompok lain. Sekarang buka laptopnya, sudah bawa laptop masing-masing kelompok. Sudah dibuka file Excel-nya yang sudah saya kirim di WA Group. Nah, itu untuk mengerjakan LKPD-nya menggunakan media Excel tadi. Oke, silakan dikerjakan. Drag copy betul otomatis. Nah, itulah menggunakan Excel. Jadi kalian bisa menggunakan media Excel juga untuk menghitung barisan atau deret video. Kalau dilihat loh, polanya sama terus, akan terus kali 2 sampai ke bawah juga tetap polanya dikali 2. Berarti ini apanya yang 2? 2 ini apanya? Rasio. Oke, sudah paham? Akan melanjutkan kembali. Oke, setelah sudah selesai menulisnya, sekarang silakan bertamu ke kelompok lain. Silakan berpindah tamunya yang tetap di kelompoknya menjelaskan ke yang datang ke kelompoknya. Ayo silakan bergeser.
sudah selesai tentangnya? Banyak. Banyak. Oke, sudah, silakan kembali. Tamunya silakan kembali ke kelompoknya asal. Sampaikan apa yang sudah didapat. Oke, sudah selesai diskusi kelompoknya? Oke, setelah ini berarti tugas kalian adalah untuk presentasi di depan kelas secara klasikal. Sebelum kita masuk ke sesi diskusi kelas, coba kita yel-yel dulu untuk ice breaking. Masih ingat yel-yel kita? Masih. Coba 1, 2, 3. Mana matamu? Loh, ayo semakin. Oke. Oh, hanya pelan. Yang pelan. Oke, sekarang menyajikan hasil karya. Coba kelompok mana yang berani untuk presentasi pertama? Oke, bagus. Kelompok ini dulu angkat tangan tadi. Silakan kelompok Aura dan kawan-kawan untuk maju. Beri tepuk tangan. Nanti jangan lupa untuk bertanya ya. Jadi nanti ada nilai bertanya juga dan menanggapi. Silakan. Ya, bisa dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Oke, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan barisan rumus dari barisan dan geometri. Jadi di sini mau silakan aku dari pertama. Rio. Rumus UN. UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. UN sama dengan nilai suku per N. A sama dengan suku pertama. R sama dengan rasio. Oke, lanjut ke pemaparan kedua. Yang kedua yaitu rumus SN, yaitu SN A 2 kurung R pangkat N min 1 kurung per R min 1. A yaitu suku pertama, R rasio. Kita lanjutkan langsung ke contoh barisan geometri. Silakan Contoh barisan geometri salah satunya adalah 125, 25, 5, 1 yang memiliki rasio 1/5. paham tadi. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan Limpahkan. Sama? Oke, bisa di. Sekian dari kelompok 5, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok berapa tadi? 5 ya? 5 bagus sekali, lancar sekali. Kayaknya semuanya kok setuju, sama jawabannya. Yakin sama? Yang beda apa barisannya? Coba siapa tadi? Berapa angkanya? 100? 25 terus? 25? 1 dan seterusnya. Ternyata rasionya adalah 1/5. Oke, bagus, barisannya bagus, dia agak unik, tidak melulu barisan yang biasa naik ya. Coba ada yang berbeda nggak? Katakan. Ada yang barisannya unik? Iya, katakan. Kelompok berapa? 1 ya? Berapa? Angka 2, lalu 2 angka 2 4. Nah, ini keren ya? Keren nggak kira-kira? Apa yang membuat keren? Nah,
2. Coba akar 2 menjadi 2. Akar 2 dikali akar 2 jawabannya? Oh iya betul ya. 2 dikali akar 2 Akar 2. Oke, bagus sekali. Oke, kita lanjut kelompok berikutnya. Siapa yang bisa presentasi penyelesaiannya? Oke, kelompok 3. Angkat tangan dulu. Silakan. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan maju di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan penyelesaian masalah materi yang akan digunakan oleh dia. Kalian gimana? Ya, dulu saya presentasi. Kalau menunggu kepastian itu berat. Siap. Jadi untuk penyelesaian masalah materi itu kita tulis dulu apa yang diketahui. Apa yang kita ketahui di sini? Ada yang tahu? Virus. Aji. Ayo, ada lagi. Selain virus apa? Bakteri. Waktu. Terus ada lagi apa? Yang dapat didapat mas dari dia. Harga. Harga. Satu lagi. Rasio. Sip. Kemudian setelah ditulis kita misalkan U1-nya 1, U2 adalah 2, U3 adalah 4. Ini jamnya, ini membelahnya menjadi 2, awan bakterinya kemudian membelah menjadi 4. Faham itu? Kemudian kita dapatkan kesimpulan pertama untuk permasalahan ini jadi berupa barisan geometri dengan R2. Apa itu R? Kemudian kita tulis kesimpulan yang kedua, waktu yang diperlukan adalah 180 menit dibagi dengan 20 menit karena setiap 20 menit itu bakterinya membelah. Jadi waktu dibagi waktu 180 dibagi 20 sama dengan 9. Jadi N-nya adalah 9. Kemudian ditanyakan 4 kali U9-nya berapa. Kemudian kita jawab menggunakan rumus yang sudah dituliskan oleh teman-teman tadi, yaitu N sama dengan A kali R pangkat N dikurangi 1. Untuk U9, maka N-nya kita ganti 9, A-nya 2 karena jumlah bakterinya awal adalah 2, bukan 1. Karena 2 itu lebih enak, berdua lebih enak daripada 1. Kemudian kita masukkan semuanya, ini segala macam, kemudian kita dapatkan 2 kali 2 pangkat 8. Oh ya, catatan untuk bilangan berpangkat itu harus kita jabarkan dahulu. Kalau tidak kita jabarkan maka hasilnya sangat tidak bagus. Kemudian kita kalikan semuanya dan menghasilkan 2048. Dan untuk 4 virus yang ada, maka kita kalikan 4 dikali jumlah virusnya tadi, 2048 dikali 4 sama dengan 8192 virus. Jadi setelah 3 jam akan terlihat 8192 virus oleh pengamat tersebut. Tapi saya heran, bagaimana cara pengamatnya melihat virusnya kalau nggak pakai rumus ini? Ada yang bisa tahu? Ada yang bisa telaten menghitung 8.000? Tidak kan? Jadi rumus ini sangat bermanfaat. Pak itu? Kemudian untuk biaya yang diperlukan, ini jumlah virusnya kita kali dengan jumlah biaya tadi yang ada di soal, yaitu 8.192 dikali dengan 12.500. Karena 25.000 untuk 2 virus, maka kita bagi 2, hasilnya paham itu? Paham. Kemudian kita hasilkan biaya, kita menghasilkan hasil biayanya 102.400.000 rupiah. Jadi dengan menggunakan rumus ini kita bisa mengetahui jumlah uang yang dibutuhkan berapa, jadi tidak mubazir. Karena mubazir itu dosa dan tidak disukai oleh Tuhan. Paham itu? Jadi cukup sekian presentasi dari ini. Apakah ada yang ditanyakan?
yang sama atau berbeda jawabannya? Beda koma atau titik? Saya soal Ya. kenapa kok hasilnya sama dengan 2? Oke, pertanyaan bagus. Karena tadi jadi gini, kan tadi kan 2 ke 4 itu kan selisihnya 2. Jadi kan jumlah pertamanya kan 2, kemudian membelah menjadi 4. Jadi proses angka 2 supaya menjadi 4 itu membutuhkan apa? Bilangan 2 kan? 2 kali 2 sama dengan 4. Dikali 2, bukan selisih ya. Oke. Apa itu? Nah, Apakah ada pertanyaan lain? Mau bertanya sesat di jalan, tapi ini sedang berjalan. Jadi bagaimana teman-teman? Sudah paham atau ada yang bingung? Oke, pertanyaan Kan ada rasio sama banyaknya rasio, itu kan bedanya apa? R sama N. Kalau rasio kan R, kalau N banyaknya rasio. tadi yang tadi absen 11. apa perbedaan R dengan N? Kalau R apa, N apa? Oke, perbedaan R dengan N. Jadi selain ada bilangan ini maka ada perbedaannya. Kalau R itu rasionya berapa, sedangkan N itu jumlah rasionya di situ berapa? Yang diketahui. Gimana? Apakah begitu? Atau pendapat lain boleh. Atau ada yang ingin membantu saya untuk N itu memberikan apa? jawaban? N apa? N itu N suku keberapa? Terus R-nya? itu perkali itu hasilnya itu dikali berapa? Jadi N itu keberapanya, kalau R itu perbandingannya atau rasionya, perkalian, polanya. Terima kasih untuk teman-teman sudah menjawab. Lemah terus Pangeran Jimbares. Jadi mengingat kita akan mengadakan meeting dengan Jekma pukul 10.15, maka presentasi ini sudah selesai dan semoga ilmu yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Ikan hiu makan tomat. Cukup sekian, presentasi ini sudah tamat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Luar biasa ya, kelompok 3 ya. Jadi public speaking-nya sangat bagus sekali. Pak Hindu. Syukur. Oke, coba kita evaluasi mulai dari awal sampai akhir apa yang kita mau pelajari kali ini. Yang pertama tadi definisi geometri, apa cirinya? Geometri. Bedanya sama. Apakah bedanya yang sama? Coba rasio itu identik dengan apa? R. Ya, simbolnya R. Apa? Perkalian. Perkalian. Misalkan di sini 8, di sini 4, di sini 2 dan seterusnya. Ada yang tahu R-nya berapa? Ada yang jam 2, ada yang jam setengah. Atas apa bawah? Iya betul, karena rasio identik dengan perkalian, bukan pembagian. Garis bawah ya, perkalian. Benar, dari 8 ke 4 dibagi 2 kan gitu. Tapi bukan dikali berapa supaya hasilnya 4 dikali setengah. Kalau ada 2 gini mau pakai rumusnya masa jawabannya ada 2? Iya. Jadi rasio itu apa? Perkalian. Kemudian tadi sudah ada rumus UN, sudah SN, sudah menjelaskan tadi. Ini juga sudah membuat pola, sudah betul. Nah, tapi ternyata setelah kita jawab perlu berapa banyak biayanya? Lebih dari 100 juta ya. Dan tadi dijelaskan oleh kelompok 3, berarti manfaat banget loh materi ini. Siapa yang ngomong gitu berapa ribu virus tadi ya, dengan mata panjang gitu ya, dilihat mau dihitung terus gitu ya. Jadi bermanfaat sekali materi ini. Oke, ada yang ditanyakan, sudah paham? Sudah? Oke, sekarang silakan dibuka HP masing-masing, kita evaluasi melalui quizzes. Nanti saya kirim filenya, linknya di WA group. Dibuka WA grupnya. Oke,
silakan bergabung di kuisis. Sudah bisa ini? Silakan mengerjakan menggunakan apa yang sudah dipelajari tadi ini. Jangan lupa nanti yang soal nomor 2 dikumpulkan caranya, yang nomor 1 tidak. Jadi ada 2 soal cerita di situ. Oke, sudah selesai semua. Saya lihat di sini sudah ya. Coba sekarang kita refleksi pembelajaran hari ini. Yang pertama, hal apa saja yang sudah kalian kuasai pada pembelajaran hari ini? Sudah ngerti apa? SN, betul, pinter. Tentang barisan dan deret? Geometri apa aritmatika? Sudah move on ya Mas Chandra ya. Berikutnya, hal apa yang belum kalian kuasai? Kira-kira kurang apa? Kurang teliti. Ada lagi? Sudah? Sudah? Durasi pengerjaannya, kecepatannya ya? Oke. Sebutkan hal yang menarik dalam pembelajaran hari ini. Presentasi, berani presentasi dulu ya. Hal yang tersebut, sama apa? Bisa melawar ya, makanya semakin berkembang ya. Kemudian sebagian hal yang tidak menarik. Tidak ada. Tidak ada, alhamdulillah. Benar tak ini? Ya. Oke, sebelum kita akhiri coba di sini saya punya tebak-tebakan, tebak gambar berhadiah pecos. Siapa yang bisa menjawab? Katakan ya. Motivasi belajar. Motivasi, roti ya? Diganti M, motivasi. Belajar, oke bagus betul. Iya. Absen berapa? 1. Berikutnya. Ya, sekuat tenaga. Sekuat, ya sekuat. Kalau kuat, otaknya begitu ya. Tenaga. Oke bagus. Absen berapa? 12. Sudah kayak ya. Oh sudah cukup 2. Oke anak-anak, perhatikan sebentar. Dan untuk selanjutnya nanti di rumah kerjakan latihan buat di buku paket ya. Halaman dicatat. Jangan lupa itu untuk di rumah. Berikutnya kita akan mempelajari barisan geometri tak hingga. Jadi ada geometri tak hingga. Oke, demikian untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Sampai ketemu pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ayo ikan
lagi.